Kalau kita ngomongin Honda Civic Genio, pasti selalu ada dua kubu. Satu bilang ini mobil ikonik tahun 90-an yang legendaris, yang satunya lagi bilang ini mobil sumber masalah. Nah, jadi mana yang benar? Legenda atau cuma beban? Buat banyak orang, Genio itu bukan sekedar mobil, tapi lebih kayak mesin waktu. Persis seperti kata salah satu pemiliknya, nostalgia pakai mobil ini tuh dapat banget. Nah, disinilah kekuatan utama Genio. Ikatan emosional yang bikin dia jadi lebih dari sekedar tumpukan besi tua. Tapi di balik semua kenangan manis itu, Genio juga punya reputasi yang ya gitu deh. Di pembahasan kali ini, kita bakal bedah tuntas mana yang mitos dan mana yang fakta, mana yang beneran kejadian, dan mana yang cuma omongan orang. Oke, kita mulai dari yang paling kelihatan dulu, penampilannya. Banyak yang bilang desain Genio itu timeless, sempurna. Tapi apa iya sesempurna itu? Yuk, kita lihat keindahannya sekaligus beban yang menyertainya. Dan yang ironis, justru fitur-fitur desain yang paling bikin Genio kelihatan keren dan unik, itu juga yang jadi biang kerok masalah terbesarnya. Coba deh kita lihat, bagian depannya yang mulus tanpa grill itu emang kelihatan aerodinamis dan modern banget kan? Tapi akibatnya, aliran udara ke radiator jadi lebih terbatas. Terus, handle pintunya yang rata sama bodi? Keren, futuristis, tapi mekanismenya rumit banget dan terkenal gampang patah. Jadi ya, ini keindahan yang ada harganya. Nah, sekarang kita masuklah hantunya Genio, masalah yang paling terkenal, overheat. Apakah ini emang kutukan yang nempel di setiap Genio, atau jangan-jangan cuma klise yang diulang-ulang terus? Ini dia pertanyaan sejuta umat buat siapapun yang naksir Genio. Benar nggak sih mobil ini pasti overheat? Mitos ini udah jadi ketakutan terbesar bagi calon pemilik. Ternyata setelah ditelusuri, masalahnya itu bukan karena mobilnya Genio, tapi karena ada komponen-komponen spesifik yang jadi biang kerok. Mulai dari radiator yang kekecilan di model awal 9293, termostat yang mampet, kepala silinder yang udah melengkung, sampai selang radiator bawaan yang ukurannya kecil. Artinya apa? Ini bukan cacat desain bawaan lahir, tapi lebih ke daftar PR komponen yang wajib dicek. Gak percaya? Dengerin aja nih testimoni dari pemilik yang udah 5 tahun pakai Genio. Dengan radiator standar aja, mobilnya nggak pernah overheat sama sekali. Jelas banget kan? Kuncinya itu di perawatan, bukan di desain mobilnya. Jadi solusinya gimana? Gampang kok. Anggap aja ini checklist wajib kalau mau adopsi Genio. Pertama, cek radiatornya. Kalau dapat model awal, langsung aja upgrade ke versi 94 yang 2-ply atau sekalian yang aluminium. Kalau masih panas pas macet atau nanjak, nah kemungkinan besar kepala silindernya udah melengkung. Terakhir, ganti komponen fast moving kayak termostat dan kipas. Oke, anggaplah masalah overheat sudah beres. Pertanyaan selanjutnya, gimana rasanya hidup bareng Genio sehari-hari? Apa ini bakal jadi mimpi buruk? Pertanyaan besarnya, apa benar mobil ini itu keropos, gak nyaman, plus boros di kantong? Mari kita bedah satu persatu. Kita mulai dari yang paling ditakuti, karat. Dan ya sayangnya rumor yang satu ini beneran. Hampir semua pemilik sepakat plat bodi Genio itu emang gampang berkarat. Dan karat ini punya spot nongkrong favoritnya. Waktu ngecek mobil, coba deh raba-raba area silen kaca depan belakang, talang air di atap, spakbor belakang, sampai intip ke bagian lantai dan chassis. Anggap aja ini lagi berburu harta karun, tapi harta karunnya karat. Selain karat, hal lain yang perlu diperhatikan adalah harganya loh. Harga Genio di pasaran itu luar biasa bervariasi, dan semuanya benar-benar tergantung sama kondisi mobilnya. Jadi kira-kira ada 3 kelas Genio di pasaran. Di harga 25 jutaan, kalian dapat mobil bahan, atau kata sumber kami, kondisinya mirip monyet belum mandi. Kalau mau yang lumayan rapi buat harian, siapkan budget di atas 40 juta. Tapi kalau kalian cari yang udah restorasi total dan mulus, siap-siap aja keluarin lebih dari 100 juta. Intinya simple, ada harga, ada rupa. Oke, sekarang kita masuk ke dalamnya. Di sini juga ada plus minusnya. Layout dashboard yang miring ke arah pengemudi itu emang enak banget. Kerasa nyetir mobil sport. Tapi, hampir semua orang setuju kalau jok depan standarnya itu nggak nyaman. Jok belakangnya sih bisa dilipat buat nambah bagasi, tapi sayangnya dia satu bagian utuh, bukan model 60-40, jadi kurang fleksibel. Oke, kita udah bedah semuanya. Dari desain, mesin, karat,
harga, sampai interior. Setelah tahu semua mitos dan faktanya, mari kita tarik kesimpulan. Sebenarnya mobil ini tuh cocoknya buat siapa sih? Coba kita kelompokkan. Kalau kalian tipe yang hobi ngoprek, kalian bakal suka banget sama mesinnya yang simpel dan spare partnya yang melimpah. Tapi ya siap-siap aja berburu karat dan ngerapiin kabel yang semrawut. Kalau kalian cari nostalgia, kalian bakal dapat desain abadi dan handling double wishbone yang legendaris. Tapi harus rela sama jok yang kurang nyaman dan AC yang mungkin gak sedingin mobil baru. Nah, buat pengguna biasa, gayanya dapat banget, tapi harus siap mental dengan potensi biaya perawatan yang lebih tinggi dari mobil modern. Jadi, kesimpulannya, Genio itu jauh dari kata sempurna. Ini adalah mobil klasik yang punya karakter kuat, yang menuntut pemiliknya buat ngasih perhatian lebih, dan pastinya butuh mekanik andalan yang ngerti seluk-beluknya. Desainnya yang abadi ternyata datang sepaket dengan kelemahannya yang juga terkenal, abadi. Nah, pertanyaan terakhir ini kembali ke kalian. Dengan semua plus minusnya, apakah legenda 90-an ini adalah mobil klasik yang tepat untuk kalian?